Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-27. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dan berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani pasal 2 ayat 9 sampai 11. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai 16.
Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bagaimana menjaga keutuhan perkawinan. Injil hari ini berkisah tentang orang-orang Farisi yang menunjukkan bahwa hukum Musa mengizinkan seorang pria Israel untuk menceraikan istrinya. Ada ayat dalam kitab Ulangan bahwa ketika seorang pria menemukan dalam istrinya sesuatu yang tidak senonoh, dia menulis surat cerai, menyerahkannya kepadanya, dan mengusirnya dari rumahnya. Ini seperti membuang sampah ke tong sampah. Bagaimana jika istri menemukan sesuatu yang tidak senonoh pada suaminya? Dapatkah dia juga menulis surat cerai dan menyerahkannya kepada suaminya? Hal ini tidak dinyatakan. Namun Yesus tidak menyangkal hukum Musa yang mengakui perceraian ini. Tetapi alih-alih menanggapi sesuatu yang tidak senonoh itu, Yesus menunjukkan bahwa kekerasan hati merekalah yang memaksa Musa untuk menulis perintah tentang perceraian. Kekerasan hati adalah istilah perjanjian lama yang menunjuk pada hati nurani yang mengeras, kecenderungan untuk berbuat dosa, dan ketidaktaatan kepada Tuhan yang disengaja.
Yesus tidak menunjukkan pendirian yang kuat dan mengajarkan bahwa pernikahan harus monogami untuk seumur hidup dan tak terpisahkan. Dia mengajarkan ini dengan mengutip kitab Kejadian. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudariku terkasih, sesungguhnya pernikahan adalah perjanjian abadi antara suami dan istri yang diikrarkan di hadapan Allah dan gerejanya. Pasangan itu membuat peneguhan perkawinan mereka bersama dengan janji bahwa mereka dengan bebas memberikan diri mereka sendiri satu sama lain seutuhnya. Perjanjian ini berbeda dengan kontrak biasa yang meliputi harta benda dan lain-lain, seperti misalnya jika kita ingin mengontrak rumah, kita menandatangani kontrak yang berisikan soal lama kontrak dan harga yang disepakati bersama. Pernikahan itu berbeda karena ini bukan untuk berapa tahun, tetapi kontrak seumur hidup. Oleh karena itu, pernikahan itu haruslah dijaga dan dirawat, dipelihara dan terus dimekarkan. Beberapa hal berikut ini perlu untuk kita perhatikan. Pertama, komunikasi yang baik. Banyak orang menjadi berhasil dan sukses karena komunikasi yang baik. Dengan cara yang sama, orang-orang yang bermasalah pada umumnya adalah orang-orang yang tidak memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik. Kita menghabiskan sebagian besar waktu kita dalam berkomunikasi, seperti berbicara atau mendengarkan, membaca atau menulis. Maka komunikasi adalah hal penting dalam memelihara komitmen perkawinan. Komunikasi berarti bersatu dengan dan bersatu satu sama lain. Suami istri harus membicarakan hal-hal yang mereka minati. Mereka juga harus berbicara jujur tentang apa yang mereka harapkan dan apa yang tidak mereka sukai, dan tidak memendamnya, seraya menunggu sampai terjadi kesalahpahaman dan konflik. Penting juga untuk berbicara tentang harapan dan impian. Kita semua memiliki mimpi, tetapi jika kita benar-benar mencintai suami atau istri kita, kita harus berbagi mimpi itu, harapan dan cita-cita kita dengan pasangan kita atau keluarga kita. Kedua, pemahaman yang tulus. Hal ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa kita memahami pasangan kita. Kita harus memahami pikiran, suasana hati, dan emosi satu sama lain. Kita semua memiliki pikiran, suasana hati, dan emosi yang berbeda. Salah satu tugas dalam pernikahan adalah mengetahui, mendukung dan memahami kapasitas intelektual dan emosional yang telah Tuhan berikan kepada setiap pasangan. Tujuannya bukan untuk membuat pasangan suami istri menyesuaikan diri dengan pikiran, emosi, dan suasana hati pasangannya.
tetapi untuk memiliki mentalitas pertumbuhan agar saling membantu menangani perasaan pasangan kita atas cara yang sehat dan positif. Yang ketiga, menangani masalah pernikahan dengan baik. Suami dan istri yang baik menangani masalah mereka dengan sangat baik bersama-sama. Karena mereka saling mencintai, maka sangat penting untuk menerima kesalahan dan kelemahan satu sama lain sambil menunggu perubahan yang menggembirakan. Keempat, pertolongan Tuhan. Tanganilah pernikahan dengan hati-hati. Tuhan dengan jelas memberikan berkat dan peneguhan kepada setiap pernikahan pada upacara pernikahan di depan altar. Dengan pertolongan Tuhan, suami dan istri selalu merasa lebih mudah untuk mencintai, menerima, menikmati, memaafkan dan mempercayai satu sama lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernikahan sungguh adalah sakramen keselamatan bagi keluarga dan rumah tangga. Di dalamnya suami, istri, anak-anak menimba cinta, berkat dan kekuatan. Sungguh indah jika rumah tangga bertaburan cinta dan sukacita. Siapa saja yang tinggal di dalamnya beroleh kegembiraan dan kebahagiaan. Usaha dari pasangan suami istri dalam kerjasama yang baik dengan anak-anak, disertai hubungan yang indah dengan kaum keluarga dan tetangga di sekitar, sungguh menjadikan perkawinan itu indah karena menghasilkan banyak berkat bagi seisi rumah dan banyak orang lain di sekitar kita. Semoga demikian. Amin.